Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Barisan dan deret. Barisan dan deret geometri. Jadi dalam barisan geometri itu ada suatu barisan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Di sini ada rumus dasar dari barisan geometri. Rumus dasarnya ini yaitu yang pertama adalah UN. UN di sini sama dengan AR N pangkat N-1. Di sini kita bisa jabarkan, bisa beri kita keterangan, A itu adalah U1 atau suku pertama. R itu bisa kita cari, R itu sendiri adalah rasio atau perbandingan. Bisa kita cari dengan menggunakan UN dibagi UN-1. Atau bisa kita lihat dari U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya U1 dibagi U2 dibagi U1 itu hasilnya akan sama dengan U3 dibagi U2, U4 dibagi U3 dan seterusnya. Yang kedua ada yang namanya ini. Kalian harus tahu di mana U1 itu sama dengan juga dengan S1. S1 itu bisa kita cari dengan Sn. Sn itu adalah suatu deret. Dalam deret geometri, rumus dasar dalam deret geometri di sini, Sn di dalam geometri itu ada dua jenisnya. Sn yang pertama itu adalah A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Bisa kita lihat polanya di sini. Jika di sini R, maka di bawahnya juga R. Jadi mulai dari R. Ini jika syaratnya adalah R-nya lebih dari sama dengan 1. Apa maksudnya? Jadi rasionya itu lebih dari angka 1. Bisa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena di sini ada sama dengannya berarti 1 ikut. Lalu ada rumus deret yang selanjutnya yaitu Sn untuk syarat berikutnya. A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R pangkat N. Ini jika R-nya kurang dari 1. R-nya kurang dari sama dengan 1. Maksudnya gimana? Berarti ada 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Jadi yang di bawahnya angka 1 itu atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu menggunakan rumus Sn yang ini. Jadi tergantung soalnya nanti rasionya berapa. Kita langsung ke contoh soal saja. Kita ke contoh soal di sini. Contoh. Diketahui suatu barisan geometri jika 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapa UN-nya atau kita bisa cari UN-nya itu berarti yang ditanyakan adalah rumusnya. Suku ke N-nya itu berarti berapa? Maka bisa kita cari yang pertama adalah jawab. Kita cari A-nya dulu. A adalah suku pertamanya adalah 1. R-nya itu adalah 3. 3 itu dari mana? Yaitu ini bisa kita cari dari 3 bagi 1 itu 3. Atau bisa kalian cari 9 bagi 3 itu 3. Atau kalian bisa cari dengan 27 bagi 9 adalah 3.
9 bagi 3 adalah 3. 3 bagi 1 adalah 3. Maka ini bisa disebut juga dengan barisan geometri. UN-nya itu adalah rumusnya AR N-1. A-nya 1, R-nya adalah 3 min 1. Berarti 3N-1. Di sini bisa kita jabarkan lagi, sampai sini saja cukup, tidak apa-apa. Tapi kita bisa jabarkan yaitu 3 pangkat N kali 3 pangkat min 1. Ini 3 pangkat min 1 ini bisa kita jabarkan yaitu menjadi 3 pangkat N dibagi 3. Kok bisa 3? Karena dalam eksponen itu ada rumus jika A pangkat negatif N, jika kita ubah pangkatnya menjadi positif, jadinya 1 per A pangkat N. Ini secara konsep di eksponen. Atau kita bisa misalnya A pangkat M, misalnya M-nya ini pengen kita ubah pangkatnya menjadi negatif, jadinya 1 per A pangkat negatif N. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, misalnya ada soal 27, kita balik 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Maka di sini berapa UN-nya? Pertanyaannya sama, cuma ini barisannya saya balik. A itu adalah 1, R-nya itu adalah sepertiga. Kok bisa sepertiga? Kita bisa cari dengan 9 dibagi 27 itu 1 per 3. Atau 3 bagi 9 itu 1 per 3. 1 bagi 3 itu 1 per 3. Jadi UN-nya bisa kita cari dari AR N-1. A-nya adalah 1, R-nya sepertiga pangkat N-1. Ini bisa kita jabarkan menjadi yang 1 per 3 ini kita ubah ke bentuk pangkat 3 pangkat min 1 N min 1. Maka kita bisa kalikan yaitu 3 pangkat min N ditambah 1. Maka jadinya adalah 3 pangkat min N dikali 3. Jadi yang ini, yang 3 pangkat min N ini bisa kita 1 per 3 pangkat N. Kalau misalnya pangkatnya pengen diubah ke bentuk positif. Kali 3 atau bisa 3 per 3 pangkat N. Kok bisa ini menjadi, misalnya ada pertanyaan, 3 pangkat min N plus 1, kok bisa jadi 3 kali N? 3 pangkat N negatif N dikali 3, itu ada, jadi ada rumus mengatakan bahwa jika ada A pangkat M ditambah N sama dengan ada konsep dalam eksponen A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kalau dalam penjumlahan itu bisa jadi kali, tapi kalau pengurangan bisa menjadi bagi A pangkat M dibagi A pangkat N. Contoh yang ketiga. Yaitu ada soal suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Suku kedua adalah, di sini ada kata-kata hasil bagi. Berarti diketahui U5 sama dengan 243. Lalu hasil bagi U9 berarti U9 dibagi U6 itu adalah 27. Yang ditanyakan adalah U2. Maka di sini kita jawab. Kita tulis dulu soal UN, rumus UN geometri itu adalah AR N-1.
Maka kalau misalnya U5 itu artinya adalah A, R, 5 dikurangi 1. U5 ketemunya adalah 243 A, R pangkat 4. Berarti ini adalah persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua di sini adalah U9 dibagi U6. Nah, U9 itu adalah AR 9 dikurangi 1. Kan rumusnya ARN kurang AR pangkat N min 1. Dibagi AR 6 dikurangi 1. Karena di sini N-nya 6. U9 dibagi U6 itu sudah diketahui yaitu 27. Di sini AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 5. Maka 27 ini kita tulis 27. A-nya boleh kita coret karena kan ini suatu pembagian dan perkalian. Maka karena ini R-nya sama, ini R-nya sama, kita ingat ada rumus bahwa jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama aja jadinya A pangkat M dikurangi N. Jadi karena ini R-nya sama, ini kan A sama A, maka R pangkat 8 dikurangi 5. Oke. 27 sama dengan R pangkat 3. Berarti R itu berarti akar 3 di sini 27. Di sini R, atau bisa berapa pangkat 3 sama dengan 27 itu juga boleh. Maka di sini adalah R-nya adalah 3. 3 itu didapat dari kan 3 pangkat 3 itu kan sama saja 27. Atau gini, 3 R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi R-nya sama dengan 3. Ternyata di sini sudah ketemu R-nya. Nah, karena sudah ketemu R-nya, R ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1. Jadinya adalah ini R sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan 1. Berarti di sini persamaan 1 adalah AR pangkat 4 sama dengan 243. A kali 3 pangkat 4 kan R-nya 3 sama dengan 243. A kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5. Kan 243 itu kan sama aja 3 pangkat 5. Berarti A sama dengan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. A sama dengan 3. Atau kalian juga bisa ngitung dari sini itu A kali 81 kan 3 pangkat 4 81 sama dengan 243. Berarti A sama dengan 243 dibagi 81. Berarti A sama dengan 3, sama saja. Karena A-nya sudah ketemu di sini, jadi yang ditanyakan adalah U2. U2 berarti AR 2 dikurangi 1 berarti AR pangkat 1. R-nya pangkat 1 nggak perlu kita tulis, nggak apa-apa. Berarti A-nya di sini 3, R-nya juga 3, berarti sama dengan 9. Maka kesimpulannya adalah jadi suku kedua dari barisan geometri tersebut yaitu 9. Oke, selanjutnya kita bisa
menggunakan ini soal lagi. Contoh yang keempat, 3 bilangan suatu deret geometri naik jika jumlahnya adalah 26 dan hasil kalinya adalah 216, maka rasionya adalah, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini diketahui adalah geometri naik, deret geometri naik. Deret geometri naik itu artinya adalah R-nya lebih dari 1, jadi rasionya lebih dari 1. Ini saya beri catatan. Kalau ada geometri, deret geometri atau barisan geometri naik, maka rasionya lebih dari 1. Tapi kalau turun, R-nya kurang dari 1. Di sini jumlah bilangan suatu deretnya, 3 bilangan suatu deret adalah 26. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 26. Sedangkan hasil kalinya berarti U1 kali U2 kali U3 sama dengan 216. Yang ditanya adalah di sini rasio. Rasio itu berarti R ya. Rasionya berapa? Kita jawab, dijawab. Dijawab gini, saya mau menerangkan dulu. Di sini mau menjelaskan kalau suatu barisan geometri itu kan mulainya dari U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Dan kita tahu bahwa rumus UN di dalam geometri itu adalah ARN-1. U1 itu berarti A. U2 adalah AR, U3 adalah AR pangkat 2, dan seterusnya ini ARN-1. Nah, karena yang sudah kita ketahui ini, yang kita ketahui adalah 2 ini, maka bisa kita misalkan jika misal deretnya itu adalah A per R, A, AR. Kenapa di sini kan kalau kita mau nyari rasio itu kan U2 dibagi U1. Berarti kalau misalnya U2-nya adalah A, ini kan U2-nya A, U1-nya adalah A per R. Berarti A per R itu kan sama aja A kali R per A. Berarti jawabannya adalah R gitu kan. Makanya kita buat misal deretnya adalah seperti ini. Oke, setelah itu di sini maka kan yang diketahui dulu adalah hasil kali U1, U2, U3 adalah 216. Berarti karena di sini U1-nya adalah 1 per R, A per R, U2-nya adalah A, U3-nya adalah AR, berarti kita bisa kalikan U1 kali U2 dikali U3 sama dengan 216. Berarti di sini adalah A per R dikali A dikali AR sama dengan 216. Maka akan ketemu di sini itu suatu perkalian. Berarti ini bisa dicoret R-nya habis. Maka di sini A kali A kali A berarti A pangkat 3 sama dengan 216. Sudah ketemu A pangkat 3,
sama dengan 216, maka berapa pangkat 3 sama dengan 216, yaitu 6 pangkat 3. Berarti karena ini sama, pangkatnya sudah sama-sama 3, berarti A sama dengan 6. Udah ketemu A-nya 6, lalu kita bisa melanjutkan apa yang sudah diketahui, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 26. Maka U1-nya adalah A per R ditambah A ditambah AR sama dengan 26. Ini A sudah ketemu, maka bisa kita substitusikan. Jadinya adalah 6 per R ditambah 6 ditambah 6R sama dengan 26. Berarti kalau sudah seperti ini, bisa 6 per R. Ini bisa kita sederhanakan. Yaitu di sini misalnya kita kalikan 2 semua atau kita bagi 2. Bagi 2 atau dikali setengah. Maka di sini kan hasilnya kalau dibagi 2, 3 per R ditambah 3 ditambah 3R sama dengan 6 bagi 2, yaitu 13. Maka selanjutnya di sini kita bisa samakan penyebutnya semua, yaitu menjadi R. Atau kita kalikan R. Biar R di sini hilang, berarti kita kali R. 3 per R kali R hasilnya 3. 3 kali R yaitu 3R. Plus 3R kali R adalah 3R kuadrat sama dengan 13R. Maka bisa kita 3R ini kita pindah ruas, jadinya adalah 3R kuadrat ditambah 3R ditambah 3 dikurangi 13R sama dengan 0. Berarti 3R kuadrat min 10R plus 3 sama dengan 0. Maka bisa kita faktorkan, di sini 3R, di sini R, ini min 1, di sini adalah min 3. Maka R sama dengan 1 per 3, R sama dengan 3. Karena di sini tadi yang diketahui adalah geometri naik, yang syaratnya adalah R harus lebih dari 1. Jadi yang memenuhi adalah yang ini. Karena kan sepertiga itu kan kurang dari 1. Nah ini lebih dari 1. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi rasio dari soal nomor 4 ini adalah 3. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah contoh kelima. Di sini suatu tali dibagi menjadi 6 bagian. Jadi 6 bagian. Dan panjang berbentuk suatu barisan geometri. Jika yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang adalah 96 cm, maka panjang tali semula sama dengan, maka diketahui di sini panjang tali paling pendek adalah, berarti itu A adalah 3, paling panjang itu berarti UN, U6, yaitu 96. Kan menjadi 6 bagian, berarti kan U6. Maka tali semula yang sama dengan, maka panjang tali semula sama dengan, berarti yang ditanyakan adalah
S6. Berapa S6? Karena kan yang ditanyakan panjang, berarti jumlah. Jawab di sini. Kita cari rasionya dulu. Pakai rumus UN sama dengan ARN-1. Sini U6 sama dengan 3R pangkat 6 kurangi 1. Berarti sini 96 sama dengan 3R pangkat 5. Sini 96 dibagi 3 sama dengan R pangkat 5. 96 bagi 3 itu adalah 9 bagi 3 adalah 2, dapat 3, 32 sama dengan R pangkat 5. Nah, di sini 32 sama dengan R pangkat 5, jadi kira-kira berapa pangkat 5 yang hasilnya 32, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan R pangkat 5. Berarti rasionya adalah 2. Sudah ketemu rasio, di sini R-nya lebih dari 1, 2 itu lebih dari 1, berarti kita pakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Gitu ya. Ntar ini saya tulis dulu. Ini rumusnya saya tulis yang rapi. Di sini A kali R pangkat N min 1 dibagi R dikurangi 1. Jadi atas bawah sama ya, RR. Cuma bedanya yang atas ada N-nya, pangkat N, yang bawah tidak. Berarti S6 sama dengan A-nya berapa? A-nya 3. Berarti 3 dikali R-nya adalah 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Berarti S6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 5 itu 32, berarti 32 kali 2 itu adalah 64. Berarti 64 itu 2 pangkat 6 dikurangi 1. Dikurangi 1 dibagi 1. Berarti S6 sama dengan 3 dikali 63. Karena 64 kurangi 1 kan 63. 63 bagi 1. Sekarang 3 kali 63. Yaitu 189. Jadi kesimpulannya adalah S6 adalah 189. Barisan dan deret geometri itu pun ada yang namanya sisipan. Jadi sisipan pada barisan dan deret geometri. Seperti yang kita ketahui, ini mengulang kembali bahwa U1 itu sama dengan S1. Ini juga berlaku untuk barisan aritmatika juga. Lalu UN itu bisa kita cari dari Sn dikurangi Sn min 1. Itu juga berlaku juga untuk barisan aritmatika. Tapi kalau sisipan aritmatika sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Untuk geometri di sini yaitu kalau sisipan kan berarti mencari rasio baru. Nah, bagaimana cara mencari rasio baru pada deret yang baru? Berarti di sini gini. R baru ya. Ini rasio baru. Kalau R, biar membedakan, kalau R biasa berarti R lama. Di sini akar UN per A.
Di sini K plus 1. K itu adalah sisipan. Misal contoh di sini langsung saya kasih contoh. Misalnya ada 2 dan 28 di sini. Nah, di sini kita sisipkan 3 angka misalnya. 3 bilangan. Berapa rasio baru? Berarti gini. R sama dengan sisipannya adalah 3 tambah 1 pangkat 8 dibagi 2, kan UN-nya 8, A-nya kan 2. Berarti R aksen sama dengan 4 dibagi 4. Nah, kalau kayak gini, ya hasilnya seperti ini. Berarti R aksennya adalah 4 pangkat 1/4 gini. Karena kan ini hanya contoh biasa, tidak saya perhitungkan. Atau misalnya angkanya kita gantilah contoh biar berarti 2, misalnya 2 di sini misalnya adalah 16. Boleh 16. Lalu kita sisipkan di sini 16 itu kita sisipkan 2 angka, misalnya 2 bilangan. Berarti R barunya adalah akar dari UN-nya 16 dibagi 2. Di sini adalah 2 tambah 1. Berarti 3 akar 8. Nah, 3 akar 8 adalah akar 8 pangkat. Akar pangkat 3 dari 8 adalah di sini kan sama aja, berarti 3 akar 2 pangkat 3, kan 2 pangkat 3 8. Berarti hasilnya adalah 2.